Pernah nggak sih kamu ngerasa udah usaha habis-habisan, tapi hasilnya nihil? Terus mulai muncul tuh rasa frustasi, takut gagal, bahkan pengen nyerah? Tapi hal ini sering terjadi. Kamu nggak sendirian. Hampir semua orang yang lagi ngerintis usaha pernah ngerasa kayak gini. Karena di fase ini, kenyataan sering banget nggak seindah rencana. Modal udah keluar, tenaga habis, tapi hasil belum kelihatan. Akhirnya emosi mulai ngacau, depresi, frustasi, takut gagal, pengen berhenti. Tapi gini, yang perlu kamu tahu, perasaan itu normal. Bahkan pengusaha besar pun pernah ngalamin fase ini. Dengar ya, perasaan kayak frustasi, takut gagal, ngerasa pengen nyerah itu normal banget. Gagal tuh bukan berarti kamu bodoh. Gagal berarti kamu lagi belajar. Bahkan orang-orang yang sekarang kamu anggap sukses, mereka juga pernah takut, pernah jatuh, pernah ngerasa nggak sanggup. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Jadi kalau kamu lagi ngerasa mental drop, ingat, itu bukan tanda kamu lemah. Itu cuma sinyal kalau tubuh dan pikiranmu lagi capek. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Karena dari rasa lelah itu, kamu lagi ditempa buat naik level. Kadang yang bikin kita ngerasa stres, frustasi, bahkan pengen nyerah itu, bukan karena bisnisnya gagal, tapi karena tubuh kita capek. Kalau tubuh kamu lelah, pikiranmu juga ikut kusut. Jadi, sebelum nyalahin diri sendiri, cek dulu badanmu. Kapan terakhir kamu istirahat cukup? Kapan terakhir kamu jalan kaki tanpa mikirin kerjaan? Coba deh, tarik napas dalam 3 detik. Tahan 3 detik. Buang 3 detik. Ulang 10 kali. Kedengarannya sepele, tapi itu bisa bikin pikiranmu balik fokus lagi. Ingat, tubuh yang tenang sama dengan pikiran yang jernih. Kalau kamu bisa ngatur badanmu, kamu juga bisa ngatur emosimu. Kadang kita ngerasa kepala penuh, hati sesak, tapi nggak tahu kenapa. Nah, di momen itu, coba deh tulis semua pikiran yang ada kepalamu. Nggak usah rapi, nggak usah indah. Tulis aja, apa yang bikin kamu frustasi, apa yang bikin kamu takut. Bahkan, hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Karena waktu kamu nulis, beban yang tadinya numpuk di kepala, pelan-pelan pindah ke kertas. Dari situ kamu mulai sadar, oh ternyata nggak semua seburuk yang aku pikir. Kadang kita cuma butuh keluarin isi hati, bukan nyari solusi dulu. Jadi, jangan pendam semua sendirian. Ambil buku, tulis, dan biarin pikiranmu bernapas lagi. Ini adalah salah satu alasan kenapa banyak orang stres waktu ngerintis usaha itu. Karena terlalu fokus sama hasil. Udah usaha keras, tapi kok belum kelihatan ya? Kapan bisnis gue maju? Padahal, hasil itu datangnya belakangan. Yang penting sekarang kamu fokus sama proses. Setiap posting konten, setiap tawaran yang ditolak, setiap ide yang gagal, itu bukan buang waktu. Itu proses jadi lebih kuat. Jadi, ubah fokusmu. Bukan berapa besar hasilku hari ini, tapi apa langkah kecil yang aku selesain hari ini. Karena konsistensi kecil, setiap hari, jauh lebih kuat daripada semangat besar yang cuma seminggu. Ingat, kamu nggak gagal, kamu cuma lagi di fase tanam, dan yang sabar nanam. Nanti juga panen. Satu hal yang sering bikin orang tumbang waktu ngerintis usaha itu, karena mereka jalan sendirian. Serius, kalau kamu ngerasa semua harus kamu tanggung sendiri, lama-lama kamu capek banget bro. Karena di dunia bisnis, bukan cuman strategi yang penting, tapi teman seperjalanan. Kadang kamu nggak butuh solusi. Kamu cuma butuh ngobrol sama orang yang ngerti. Rasanya jatuh, tapi tetap jalan. Temuin komunitas, mentor, atau teman yang bisa kamu curhatin. Karena ngobrol sama orang yang satu visi itu bisa ngeringanin beban. Dan sering banget bikin kamu dapat insight baru yang nggak kamu lihat sebelumnya. Ingat, bisnis itu perjalanan maraton, bukan sprint. Dan pelari maraton, yang finish bukan yang paling cepat, tapi yang nggak nyerah karena punya teman buat terusin langkah. Kadang waktu lagi capek, gagal, dan ngerasa semua nggak jalan, kamu cuma perlu ingat, kenapa dulu kamu mulai. Apa alasan terdalamnya? Mungkin kamu pengen bantu orang tua.
Mungkin kamu pengen buktiin kalau kamu bisa mandiri. Atau mungkin kamu pengen hidup bebas, nggak terus-terusan bergantung sama orang lain. Apapun alasannya, itu bahan bakar kamu. Karena kalau kamu cuma ngejar uang, kamu gampang nyerah waktu hasilnya belum kelihatan. Tapi kalau kamu punya alasan yang kuat, kamu bakal tetap jalan meskipun lagi jatuh. Jadi sebelum kamu bilang aku nyerah, tanya dulu ke diri sendiri. Aku udah sejauh ini buat apa? Jangan biarin alasan kamu memudar cuma karena capek sementara. Kadang bukan motivasi yang kamu butuh. Tapi ingat lagi api kecil di awal kamu mulai. Kadang kamu udah ngelakuin semua hal benar, tapi hasilnya belum juga kelihatan. Dan di titik itu, kamu mulai ngerasa capek banget. Denger ya, istirahat itu nggak salah. Nggak semua orang kuat terus produktif setiap hari. Kadang kamu cuma butuh jeda sebentar buat ngumpulin tenaga. Lagi, tapi ingat, istirahat itu strategi, bukan alasan buat berhenti. Berhenti sementara itu perlu. Tapi kalau kamu berhenti total, semua perjuanganmu sebelumnya jadi sia-sia. Jadi kalau kamu lagi lelah, ambil waktu buat napas, tenangin diri, recharge energi, tapi setelah itu, balik lagi. Karena sukses itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat bertahan ketika pengen nyerah, tapi tetap milih lanjut. Kamu boleh pelan, yang penting nggak berhenti. Jadi ingat ya, kamu boleh capek, kamu boleh istirahat, tapi kamu nggak boleh berhenti. Karena di dunia bisnis, yang menang bukan yang paling jenius, tapi yang paling tahan saat orang lain udah nyerah. Dan kalau kamu pengen belajar gimana caranya ngatur mindset, strategi, dan manajemen diri, biar bisa terus kuat ngebangun usaha. Balik lagi ke channel Sweet Unity. Di sini, kita bahas semua hal tentang mental, manajemen, dan strategi bisnis, biar kamu nggak cuma sukses dapat cuan, tapi juga sukses jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Follow dan subscribe sekarang, karena perjalanan untuk jadi pengusaha kuat baru aja dimulai.